Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 237 Rahang terkatup dengan gigi terkatup. Menatap toilet yang kosong dan hampa itu, wajah Ling Mo Han menjadi gelap sepenuhnya, matanya yang dalam menyipit dengan kilatan berbahaya di dalamnya. Bagus, bagus sekali. Kali ini dia benar-benar berhasil lolos dari bawah hidung tuan ini. Kau punya nyali. Suara itu, terdengar menembus rahang yang terkatup rapat dan gigi yang terkatup. Kalau dipikir-pikir lagi, itu pasti terjadi. Dia muncul sebagai Ling Mo Han dan siapa yang tahu bahwa baru setengah hari berlalu dan Ling Mo Han menyadari ada yang tidak beres. Dia tidak keberatan ditipu sejumlah besar uang oleh Ling Mo Han, tetapi masalahnya adalah wanita itu berhasil melarikan diri sekali lagi. Wajahnya gelap saat dia mengusap janggut di dagunya. Bagaimana dia bisa mengenalinya? Dan kapan dia menyadari bahwa itu dia? Mungkinkah saat dia berkenan tampil sebagai Ling Mo Han, dia sudah berencana untuk membalasnya? Sementara itu di sisi lain, Feng Jiu telah kembali ke penginapan dan langsung berbaring di tempat tidur. Ia menepuk dadanya sendiri sambil mengembuskan napas panjang lega. Meskipun ia sudah kembali ke kamarnya di dalam penginapan, jantungnya masih berdetak kencang dan tak karuan. Itu sungguh mendebarkan. Dia tidak menyangka bahwa paman sebenarnya adalah penguasa neraka. Tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyerahkan dirinya langsung kepadanya. Untungnya dia telah menemukannya lebih awal dan berhasil melarikan diri, atau dia akan jatuh ke tangannya sekali lagi. Itulah yang dikatakannya pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin fisik dua orang bisa begitu mirip? Bahkan mata dan alis mereka sama persis, dan penguasa neraka baru saja muncul di kota 6 jalan ini sebelum paman muncul begitu cepat di tempat yang sama. Penguasa neraka sedang meneliti penawar racun 1000 tahun es di menara medis dan pamannya terkena racun 1000 tahun es. Itu hanya kebetulan belaka dan jika dia masih tidak menyadarinya, maka dia akan berubah menjadi idiot. Itu saja. Kota 6 jalan ini tidak lagi aman untuk ditinggali. Sekarang pembelian hampir selesai, lebih baik segera pergi ke pasar gelap untuk menemukan Leng Suang sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Dia membalikkan tubuhnya dan melompat dari tempat tidur sebelum berjalan ke meja untuk menuangkan air minum. Dia kemudian turun ke bawah untuk keluar dari kamarnya, di mana dia kemudian dituntun oleh pemilik penginapan untuk pergi ke kandang kuda di belakang. Siapa yang tahu? Ini kuda tungganganku. Dia melihat pemilik penginapan itu menuntun seekor kuda putih keluar dan alisnya sedikit berkerut sementara sudut mulutnya melengkung ke atas memperlihatkan senyuman, tetapi senyuman itu tidak mencapai matanya. Pemilik penginapan itu terkejut dan bertanya, bukankah ini kendaraan tuan muda? Saya mendengar dari asistennya bahwa kendaraan tuan muda berwarna putih dan hanya ada satu kuda putih di sini. Lalu di mana asistennya? Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya pagi ini. Ketika mengucapkan kata-kata itu, raut wajah pemilik penginapan itu berubah. Jangan bilang dia diam-diam mengganti kuda tuan muda. Kuda. Ha. Feng Jiu mencibir. Kendaraanku adalah binatang roh, bukan kuda. Merasakan beratnya masalah tersebut, pemilik penginapan itu bergegas berkata, saya benar-benar minta maaf atas kejadian seperti itu saat tuan muda menginap di tempat kami dan itu semua karena kesalahan manajemen kami. Bisakah tuan muda menunggu sebentar sementara saya mengirim orang untuk pergi ke rumah asisten untuk mencarinya? Dia baru saja mengundurkan diri pagi ini dan seharusnya dia masih di rumah. Melihat bahwa pemilik penginapan itu benar-benar tidak tahu apa-apa, wajah Feng Jiu kemudian menghangat saat dia berkata, suruh orang membawaku ke sana. Pemilik penginapan itu segera setuju dan meninggalkan instruksi bagi orang-orang untuk mengawasi penginapan itu sambil membawa Feng Jiu ke tempat tinggal asisten itu, tetapi mereka melihat asisten itu sedang tersenyum lebar saat baru saja berbelok dari jalan menuju sebuah gang. Itu dia. Dia ada di sana. Pemilik penginapan itu menunjuk, dan suaranya baru saja menghilang ketika dia melihat bayangan merah tepat di sampingnya melompat, sudah bergerak maju. Melihat itu, dia segera bergegas mengejar. Di sisi lain, ketika Grey Wolf dan Shadow One melihat warna buruk wajah sang penguasa ketika dia kembali, mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Kedua lelaki itu saling bertukar pandang dan Grey Wolf terdiam sejenak sebelum bertanya dengan sangat waspada, Tuanku, di mana dokter hantu itu? Mengapa Anda tidak membawanya kembali?